Nama saya Desentia dengan NIM 2405114191. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tutorial cara menggunakan aplikasi Google Lens dan juga Google Drive. Baiklah, terlebih dahulu saya akan membahas tentang tutorial ataupun cara menggunakan aplikasi Google Drive. Pertama-tama teman-teman masuk dulu nih ke aplikasi Google Drive-nya. Jika sudah masuk aplikasi Google Drive-nya, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di sini ada beberapa menu yang bisa kita pilih. Pada menu beranda ini, itu ada bagian disarankan, yang mana bagian disarankan ini memuat seluruh aktivitas yang sudah dilakukan di akun Google Drive ini. Selanjutnya ada juga aktivitas. Nah, pada aktivitas ini, dia berisi file yang mempunyai komentar terbaru yang belum kita cek ataupun belum kita lihat. Selanjutnya, menu berbintang. Menu berbintang ini berisi dengan folder-folder ataupun file-file yang telah kita bintangi sebelumnya. Pada menu dibagikan, ini untuk mengecek folder ataupun file-file yang telah kita kunjungi melalui link yang diberikan oleh orang lain. Pada bagian file, ini berguna untuk menyimpan folder ataupun file yang telah kita buat dan kita upload sebelumnya. Dapat kita lihat pada pojok kanan bawah, ini ada icon plus baru, dapat kita tekan. Di sini terdapat folder, upload, pindai, Google Dokumen, Google Spreadsheet, dan juga Google Slide. Nah, ini gunanya untuk membuat folder baru, mengupload file, membuat Google Dokumen, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat folder baru. Pertama-tama kita pilih menu folder. Lalu kita bisa membuat nama sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya akan membuat namanya yaitu Dwi. Lalu klik buat. Nah, foldernya sudah terbuat. Jika kita ingin merubah warna dari folder ini mengikuti dengan folder yang sebelumnya, kita bisa tekan titik 3 yang ada di samping kanan ini. Lalu kita bisa klik ubah warna. Teman-teman bisa mengubah warnanya sesuai dengan warna yang teman-teman inginkan. Nah, di sini saya ingin mengubah warnanya menjadi warna ungu. Nah, sudah terubah kan? Selanjutnya, jika kita ingin mengupload file, kita bisa menekan kembali icon plus baru, lalu tekan pada bagian upload. Nah, selanjutnya kita bisa memilih file mana yang ingin kita upload. Nah, di sini saya ingin mengupload file gambar, gambar Canva deh, dari Canva. Di sini saya akan memasukkan poster yang telah saya buat sebelumnya. Nah, dia di sini akan ada muncul mengupload seperti ini. Nah, selanjutnya, karena nama filenya belum jelas, jadi saya akan mengubah nama filenya dengan mengklik kembali titik 3 yang ada di pojok kanan ini. Lalu klik bagian ganti nama. Saya akan mengubah namanya menjadi poster Dwi Sentia. Selanjutnya klik ganti nama. Selanjutnya, jika teman-teman ingin memindahkan file yang telah diupload tadi ke dalam folder yang telah kita buat sebelumnya, teman-teman bisa mengklik kembali titik 3 ini di pojok kanan tadi. Lalu teman-teman pilih icon pindahkan, klik, lalu pilih folder mana file ini akan kita pindahkan. Di sini saya akan memindahkan folder ini ke file Dwi. Lalu klik pindahkan. Nah, otomatis filenya telah terpindahkan ke dalam folder yang telah kita buat. Nah, bisa kita cek sudah terpindahkan. Jika kita ingin mengubah tampilan dari foldernya, kita bisa mengklik kotak-kotak pada sudut kanan ini.
tampilannya akan berubah. Tapi ketampilan yang awal aja ya, lebih bagus yang awal. Jika kita ingin mendownload file, kita bisa menekan titik 3 pada pojok kanan ini, lalu kita pilih download, klik download. Otomatis filenya itu akan tersimpan di galeri kita. Selanjutnya, jika kita ingin mengcopy file yang telah kita upload tadi, kita bisa mengklik titik 3 di kanan ini, lalu klik buat salinan. Klik pilih. Nah, otomatis filenya itu akan tersalin dengan nama yang berbeda. Jika yang awal itu namanya poster Dwi Sentia KDIPS, maka salinannya itu akan ada tulisan salinan poster Dwi Sentia KDIPS untuk membedakan yang mana file asli dan yang mana file salinan. Selanjutnya, jika kita ingin menghapus file yang telah kita upload, kita bisa mengklik kembali titik 3 di kanan ini. Lalu kita bisa klik hapus. Lalu klik pindahkan ke sampah. Untuk melihat file yang telah kita hapus, kita bisa kembali dulu. Lalu kita klik garis 3 yang ada di pojok kiri atas. Klik, lalu masuk ke menu sampah. Jika kita ingin memulihkan file yang telah kita hapus, kita bisa mengklik titik 3 yang ada di pojok kanan file yang ingin kita pulihkan, lalu klik pulihkan. Namun, jika kita ingin menghapus file yang telah kita hapus tersebut secara permanen, kita dapat mengklik hapus selamanya, lalu klik hapus permanen. Otomatis, file yang telah kita hapus tadi tidak dapat kita temukan lagi. Pada menu garis 3 ini, itu banyak sekali ya. Di sini ada terbaru. Di sini kita bisa melihat aktivitas terbaru yang telah kita lakukan di Google Drive ini. Selanjutnya juga terdapat menu offline. Ini menu offline ini dapat kita akses dengan cara masuk ke file yang kita ingin lihat secara offline, lalu kita klik titik 3 pada pojok kiri, lalu kita klik sediakan saat offline. Nah, baru bisa kita cek lagi di sini. Dapat kita lihat, kita bisa mengaksesnya secara offline. Selanjutnya, jika kita ingin memasukkan file yang telah kita upload tadi ke menu berbintang, kita dapat mengakses file tadi kembali dengan mengklik titik 3 yang ada di pojok kanan ini, lalu pilih tambahkan ke berbintang. Nah, lalu kita cek kembali ke menu berbintang. Di sini kita sudah bisa melihat bahwasanya file yang tadi itu sudah masuk ke menu berbintang. Berikutnya, jika teman-teman sudah mempunyai file ataupun folder drive dan ingin membagikannya ke yang lain, caranya itu sangat mudah. Teman-teman tinggal mengklik titik 3 yang ada pada pojok kanan ini. Di sini ada menu bagikan. Nah, untuk bagikan ini nih, itu biasanya kita membagikannya itu menggunakan akun email. Nah, di sini juga ada kelola akses. Bisa kita tekan kelola akses ini, kita bisa mengubah akses ataupun orang-orang yang bisa mengakses dari link yang telah kita bagikan ini. Di sini kan dibatasi hanya orang yang telah ditambahkan yang dapat membuka. Nah, kita bisa mengubahnya menjadi siapa saja yang memiliki link. Nah, jika sudah, kita dapat menyalin linknya di sini. Link disalin ke papan keep. Nah, baru link yang telah disalin tadi itu bisa kita bagikan melalui aplikasi WhatsApp ataupun aplikasi lainnya. Nah, sangat mudah bukan? Teman-teman bisa memperdalam kemampuan teman-teman dengan mencoba mempraktikkan tutorialnya menggunakan HP teman-teman masing-masing. Silahkan dicoba ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tutorial ataupun cara menggunakan aplikasi Google Lens. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke aplikasi Google Lens-nya. Di sini saya tinggal masuk aja karena saya sudah punya aplikasinya. Google Lens ini bisa kita gunakan untuk mencari segala sesuatu dengan kamera kita.
dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita tinggal klik telusuri dengan kamera Anda. Di sini kita tinggal memfoto saja apa yang mau kita telusuri. Di sini saya ingin mentelusuri harga dari minuman ini, minuman fruity. Kita tinggal klik tengah kamera kita untuk memfokuskannya. Belum fokus ya teman-teman. Kita tinggal klik bagian tengah untuk memfokuskannya. Lalu klik telusuri. Nah, otomatis dia akan keluar nih harga dari minuman fruity ini. Terus juga kita bisa melihat di mana saja kita bisa membelinya. Gitu ya teman-teman. Jika sudah, kita klik tanda panah yang ada pada atas pojok kiri. Selain itu, Google Lens ini juga kita bisa gunakan untuk menerjemahkan ataupun menyalin teks. Nah, di sini saya ingin menyalin teks dari buku. Kita tinggal pilih aja buku ataupun teks mana yang ingin kita salin, lalu kita fokuskan lagi. Jika sudah, kita tinggal klik telusuri. Otomatis dia akan terblok seperti ini. Kita bisa menyesuaikan yang mana mau kita cari, tinggal kita sesuaikan aja kursornya. Lalu klik pilih teks. Lalu jika kita ingin mengambil hanya sebagian, kita bisa menyesuaikan teks mana yang ingin kita ambil. Tinggal kita sesuaikan, lalu klik salin. Otomatis teksnya itu akan tersalin pada papan salinan kita. Jika sudah, kita tinggal keluar lagi. Selain itu, Google Lens juga bisa kita gunakan untuk meng-scan barcode, tapi karena saya tidak punya barcode-nya, jadi ya sudah kita lewatkan saja. Tapi biasanya itu kalau kita ingin meng-scan barcode itu, ya otomatis barcode itu akan mengeluarkan link, yang mana link itu nanti akan mengarahkan kita kepada hal yang ingin kita telusuri tadi. Selanjutnya di sini ada juga terjemahan. Nah, Google ini bisa kita gunakan untuk menerjemahkan bahasa. Di sini dia bisa mendeteksi otomatis bahasa yang ingin kita terjemahkan tersebut. Nah, pada bagian atas ini juga bisa kita memilih kita ingin menerjemahkan ke bahasa apa. Di sini ada bahasa Inggris, bahasa Afrika. Nah, di sini saya ingin menerjemahkannya ke bahasa Italia lah ya. Oke, dah. Nah, di sini kita tinggal memilih teks yang ingin kita salin. Di sini saya ingin menyalin teks yang tadi lagi aja. Lalu kita fokuskan. Kita bisa aktifkan kamera untuk lebih memperjelas. Lalu kita klik ini. Nah, di sini otomatis dia akan langsung terjemah ke bahasa Itali. Kita bisa membloknya untuk menyalin teksnya itu. Lalu klik salin. Nah, teksnya itu udah tersalin ke papan klip kita. Lalu kita bisa keluar. Nah, selanjutnya pada Google Lens ini terdapat menu belajar. Nah, menu belajar ini kita gunakan untuk mempermudah kita dalam mencari pertanyaan ataupun pekerjaan rumah yang diberikan kepada kita ataupun tugas-tugas lainnya. Di sini saya ingin menelusuri tugas matematika. Kita tinggal scan aja tugas yang ingin kita telusuri, klik pada bagian telusuri ini, lalu kita tinggal sesuaikan kursornya sesuai dengan soal mana yang ingin kita telusuri. Nah, otomatis soal-soal itu bakalan keluar di sini. Banyak sekali jawaban yang membantu ya teman-teman. Jika kita sudah menemukan jawabannya, selanjutnya kita boleh klik tanda panah pada kiri atas ini untuk keluar. Selain itu, jika kita ingin menelusuri gambar yang sudah ada di galeri kita, kita bisa mengklik pada bagian sebelah kiri yang ada pada icon tombol shutter ini. Kita tinggal klik aja nih pada bagian gambar, klik, lalu kita tinggal pilih foto mana yang ingin kita telusuri. Di sini saya akan menelusuri poster buanglah sampah pada tempatnya. Nah, di sini akan muncul banyak sekali poster serupa yang dengan kata-kata yang sama. Ini banyak sekali ya teman-teman. Nah, jika sudah,
Kita bisa mengembalikannya lagi dengan mengklik tanda panah pada bagian atas ini, pada bagian atas sebelah kiri. Lalu kembali ke bentuk awal. Nah, itulah tadi sekilas tutorial mengenai cara menggunakan aplikasi Google Lens dan juga Google Drive dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih telah menyaksikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.